Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Para jamaah sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan pembahasan kitab fikih di dalam cara membaca kitab Safinatun Najah bagi para pemula, dan berikut penjelasannya. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mengikuti kajian ini mulai dari awal sampai dengan pertemuan yang ke-18. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan bagi yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan di-share. Mudah-mudahan dengan dukungan para sahabat semuanya, kajian ini lebih berkembang lagi dan lebih luas lagi, diterima oleh mereka yang membutuhkan, sehingga menjadi amal kebaikan kita bersama insyaallah yang akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Ala hadini ya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in, khususan ila ruhi Salim bin Sumra al-Hadrami wa ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang ke-19 ini kita akan membahas tentang syarat-syarat tayammum. Seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu yaitu kitab Safinatun Najah dan cara membaca terjemahannya. Dan sesi yang berikutnya, yang kedua, adalah penjelasannya yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi asyaratun. Syurutut tayammumi asyaratun. Bermula segala syarat tayammum itu 10. Bermula segala syarat tayammum itu 10. Ayyakuna biturabin. Ayyakuna biturabin. Pertama, bahwa ada ia bertayamum dengan tanah debu. Pertama, bahwa ada ia bertayamum dengan tanah debu. Wa ayyakunat turabu tahiran. Wa ayyakunat turabu tahiran. Dan kedua, bahwa ada tanah debu itu suci. Dan kedua, bahwa ada tanah debu itu suci. Wa alla yakuna musta'malan. Wa alla yakuna musta'malan. Dan ketiga, bahwa jangan ada tanah itu musta'mal. Dan ketiga, bahwa jangan ada tanah itu musta'mal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu.
Dan keempat, bahwa jangan bercampur akan tanah oleh tepung dan seumpama. Dan keempat, bahwa jangan bercampur akan tanah oleh tepung dan seumpama. Wa ayyaqsidahu, dan kelima, bahwa menyengaja ia akan tayamum. Dan kelima, bahwa menyengaja ia akan tayamum. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dan keenam, bahwa menyapu ia akan mukanya dan dua tangan dengan dua pukulan. Dan keenam, bahwa menyapu ia akan mukanya dan dua tangan dengan dua pukulan. Wa ayyazilan najasata awalan. Wa ayyazilan najasata awalan. Dan ketujuh, bahwa menghilangkan ia akan najis pada mula-mula. Dan ketujuh, bahwa menghilangkan ia akan najis pada mula-mula. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Dan kedelapan, bahwa berijtihad pada kiblat sebelumnya, tayamum. Dan kedelapan, bahwa berijtihad pada kiblat sebelumnya, tayamum. Wa ayyakunat tayammumu ba'da dukhulil waqti. Wa ayyakunat tayammumu ba'da dukhulil waqti. Dan kesembilan, bahwa ada tayamum sesudah masuk waktu. Dan kesembilan, bahwa ada ia tayamum sesudahnya masuk waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin. Wa ayyatayammama likulli fardin. Dan kesepuluh, bahwa bertayamum ia bagi tiap-tiap fardu. Dan kesepuluh, bahwa bertayamum ia bagi tiap-tiap fardu. Demikian para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membacanya. Mudah-mudahan semakin lancar cara membaca kitab Safinatun Najah dengan terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan Arab bagi para pemula. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya masuk kepada sesi berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu penjelasan yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajah sebagai syarah atau penjelasan daripada kitab Safinatun Najah. Tetap ikuti channel ini agar kita semuanya mendapatkan penjelasan yang utuh, yang mendetail, sehingga dapat kita lebih memahaminya lagi, sehingga mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Bagi para pemirsa
sahabat YouTube yang baru bergabung, jangan lupa memberikan dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai penjelasannya. Syurutut tayammumi asyaratun, bermula segala syarat tayammum itu 10. Faslun fi syuruti sihhatit tayammumi. Terdapat suatu pasal mengenai syarat-syarat keabsahan bertayammum. Syurutut tayammumi ay ma la budda minhu fihi asyaratun. Syarat-syarat tayammum yakni sesuatu yang tidak boleh tidak darinya harus terdapat di dalam tayammum. Ada 10 perkara. Jadi syarat tayammum ada 10. Ayyakuna biturabin. Pertama, bahwa ada ia bertayamum dengan tanah debu. Al-awwalu ayyakuna biturabin ay khalisin bijami'i anwa'ihi. Yang pertama yaitu keadaan tayamum harus dengan debu, yakni debu yang murni dengan semua macamnya. Hatta ma yudawa bihi wa huwa tinul armaniyuh, hingga debu yang dapat dijadikan obat dengannya yaitu debu Armenia. Wal muhraqu minhu walau aswada ma lam yasir ramadan, dan debu yang dibakar darinya walaupun hitam selama belum menjadi abu. Wal batha'u wa ma fi masilil ma'i, dan debu sedimentasi yaitu debu yang berada di tempat aliran air. Wasabahu bi fathil ba'i ayil milhul ladzi la yambutu ma lam yu'lihi ayyaglibhu milhun. Dan tanah bergaram, lafadz as-sabah dengan fathah ba, yakni garam yang tidak berkembang selama tidak meninggi tanah bergaram itu, yakni selama unsur garam tidak mendominasinya. Fajami'u ma yasduku alaihi ismut turabi kafin min ayyi mahalli ukhidah. Maka semua benda yang dapat dibenarkan atasnya penamaan debu atau tanah adalah hal yang mencukupi untuk bertayamum dari tempat mana saja debu itu diambil. Walau min dhahri kalbin idza lam yu'lam tanajjusut turabil ma'khudhi minhu. Walaupun dari punggung anjing apabila tidak diyakini ternajisnya debu yang diambil dari punggung anjing itu. Jadi intinya adalah syarat yang pertama yaitu dengan debu ya yang berasal dari tanah. Ya, debu yang berasal dari tanah. Lalu berikutnya wa ayyakuna turabu tahiran, dan kedua bahwa ada tanah debu itu suci. Nah, syarat berikutnya yang kedua adalah wasalisu alla yakuna musta'malan. Wasani
ayyakunat turabu tahiran. Dan yang kedua, keadaan debu harus yang suci. Liqaulihi ta'ala fatayammamu su'idan thayyiban. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau dalam kurung suci. Quran surah An-Nisa ayat 43 dan Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ai turaban tahiran, yakni dengan debu yang suci. Jadi syarat yang kedua adalah dipastikan bahwa debu yang kita pakai itu adalah debu yang suci, yang bisa kita lihat secara zahir, ya, secara kasat mata. Debu itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Lalu berikutnya adalah wa alla yakuna musta'malan. Dan ketiga, bahwa jangan ada tanah itu mustakmal. Syarat yang ketiga adalah wasalisu alla yakuna mustakmalan, ai fi raf'il hadasi. Dan yang ketiga, keadaan debu bukanlah debu yang telah digunakan, yakni pernah digunakan dalam rangka menghilangkan hadas. Wa misluhul musta'malu fi izalatin najasatil muwalladhati. Sepadan dengannya adalah debu yang pernah digunakan untuk menghilangkan najis yang berat, najis muwalladhah. Ya, jadi debu yang digunakan adalah debu yang belum pernah dipakai untuk menghilangkan hadas. Jadi debunya memang baru atau murni baru diambil, ya, bukan debu yang sisa atau bekas, ya, terpakai atau dipakai sebelumnya. Selanjutnya adalah wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Dan keempat, bahwa jangan bercampur akan tanah oleh tepung dan seumpama. Nah, syarat yang keempat adalah warabi'u alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu kaza'farana wa nuratin minal mukhalitati. Dan yang keempat, tidak bercampur debu tersebut oleh tepung dan semacamnya, seperti za'faron dan kapur, dari berbagai benda yang dapat bercampur satu sama lain. Wa in qalla dzalikal khalitu limin'ihi usulat turabi ilal udwi likathafatihi. Meskipun sedikit benda yang bercampur itu, karena benda tersebut mencegah sampainya debu ke organ tubuh karena zat tersebut padat. Qalal hisniyu wal kasiru ma yura wal qalilu ma la yadharu intaha. Telah berkata Syekh Al-Hisni, benda yang bercampur dengan debu yang banyak adalah benda yang dapat dilihat, dan benda yang bercampur dengan debu yang sedikit adalah benda yang tidak terlihat jelasnya. Walau
ikhtalatat turabu bima'in musta'malin wa jaffa jazalahu tayammumu bihi. Dan jikalau debu bercampur dengan air mustakmal dan debu itu mengering, maka boleh baginya bertayamum dengan debu itu. Nah, jadi debu tidak boleh bercampur nih ya. Yang keempat syaratnya, debu tidak boleh bercampur dengan benda-benda lainnya. Semisal tepung, semisal beras, semisal bedak ya, kapur dan lain sebagainya yang sejenis. Pasir, maksudnya pasir yang kasar ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena debu itu dapat terhalang sampainya ke kulit nantinya ya. Jadi kalau pasir itu bukan debu ya. Jadi seperti pasir itu kan agak kasar dia ya. Kemudian semisal gula ya, gula putih umpama bercampur dengan debu, nah itu bisa menghalang ya, nempelnya debu itu kepada kulit, kepada anggota tayamum. Jadi tidak boleh tercampur, baik itu banyak ataupun sedikit ya, tidak boleh. Itu syaratnya yang keempat. Lalu berikutnya syarat yang kelima, wa ayyaqsidahu, dan kelima bahwa menyengaja ia akan tayammum. Wal khamisu ayyaqsidahu, dan yang kelima yaitu menyengaja kepada debu. Ayyaqsidat turaba li ajli tahwili ilal udwil mamsuhi fayatayammamu, yakni ia bermaksud kepada debu untuk tujuan memindahkannya ke organ yang diusap, lalu ia bertayammum. Walau bi fi'li ghairihi bi idnihi aw yamrahu wajhahu aw yadayhi fil ardi, walaupun pemindahan debu itu dengan dilakukan oleh orang lain dengan seizinnya, atau ia menempel-nempelkan wajahnya atau dua tangannya ke tanah. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban ay iksiduhu, berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, yakni bertujuan lah kalian akan debu, ay iksiduhu ya, yakni bertujuanlah kalian akan debu. Falau intafan naqlu ka'an safat hurihun ala udwin min a'dha'i tayammum, maka jikalau tertiadakan pemindahan yang disengaja, seperti angin menerbangkan debu ke atas satu anggota dari anggota-anggota tayammum, faraddadahu alaihi wa nawa lam yakfi, lalu ia memondar-mandirkan debu itu di atas anggota tayammum dan ia niat tayammum, maka tidak mencukupi atau tidak sah tayammumnya. Wa in qasada bi wuqufihi fi mahabbir rihit tayammumi, meskipun ia menyengaja dengan berdirinya di tempat hembusan angin itu untuk bertayamum. Jadi memang bertayamum itu adalah memindahkan debu kepada anggota tubuh kita, yaitu anggota tubuh atau anggota tayamum itu ada dua, yaitu wajah dan kedua tangan ya, tangan sampai dengan sikut. Jadi sengaja memang memindahkannya, yaitu dengan cara menepuk tanah itu 2 kali.
Yang pertama untuk wajah, mengusap wajah. Yang kedua adalah mengusap kedua tangan sampai sikut. Mulai dari tangan yang kanan terlebih dahulu, kemudian tangan yang kiri. Ya, jadi sekali saja ya, tidak usah 3 kali. Jadi sekali saja usapannya. Untuk wajah sekali, untuk tangan itu sekali. Tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sampai sikut. Ya, tidak disunahkan 3 kali ya. Beda dengan air. Kalau dengan wudhu menggunakan air kan kita disunahkan men-3 kalikan. Tapi kalau tayamum tidak usah. Jadi hanya 2 kali tepukan. Tepukan pertama adalah untuk wajah, sekali usap. Kemudian tepukan yang kedua adalah yaitu tangan kanan sampai sikut dan tangan kiri sampai sikut. Nah, itu syaratnya adalah sengaja ya, memindahkan debu itu kepada anggota tayamum kita. Ya. Atau bisa jadi maknanya sengaja itu adalah debu yang kita pakai itu kita pindahkan dulu ke wadah atau suatu tempat di mana tempat itu kita sediakan memang wadah untuk debu. Jadi tidak ujuk-ujuk lalu kita duduk nongkrong di tanah kemudian kita tepuk ya. Jadi kita ambil dulu tuh tanah atau debu yang ada di tanah itu ya, kemudian kita ayak barangkali supaya lebih halus. Nah, kemudian ditaruh di suatu wadah. Entah itu nampan, entah itu koran, entah itu plastik ya. Pokoknya kita angkat, kita pindahin dulu dari asalnya. Nah, setelah itu baru kita bertayamum. Bisa maknanya seperti itu. Ya, tapi pada intinya adalah bermaksud kepada debu itu adalah memindahkan debu itu kepada anggota tayamum kita. Jadi seandainya tadi diumpamakan kita berdiri, lalu ada angin yang berhembus, yang membawa debu, lalu debu itu kemudian menempel di anggota tayamum kita, lalu kita mondar-mandir di situ, kita usap dan lain sebagainya, maka menurut penjelasannya, maka itu tidak mencukupi ya untuk dikategorikan tayamum yang sah. Artinya tidak sah tayamumnya. Ya. Jadi demikian penjelasan yang kelima. Selanjutnya adalah wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dan keenam bahwa menyapu ia akan mukanya dan 2 tangan dengan 2 pukulan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Wasadisu ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidarbataini ay wala budda minad darbataini syar'an. Dan yang keenam yaitu ia harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Yakni tidak boleh tidak berupa 2 kali tepukan menurut syariat. Wal muradu bid-darbin naqlu falau akhadhat turaba minal hawa'i kafa. Dan yang dimaksud dengan tepukan adalah memindahkan. Maka jikalau ia mengambil debu dari udara, maka mencukupi sah tayamumnya. La yuqalu anna naqla minal arkani fa kaifa yaj'aluhu minasyuruti. Tidak boleh dikatakan sesungguhnya semestinya memindahkan debu termasuk rukun-rukun tayamum.
Bagaimana mungkin menjadikannya termasuk dari syarat-syarat tayammum? Li'anna naqulu anna ar-rukna zatuhu wasyarta innama huwa ta'adduduhu la zatuhu. Karena sungguhnya kami fuqaha Syafi'iyah mengatakan sesungguhnya rukun tayammum adalah esensi dari pemindahan debu. Sedangkan syarat hanyalah merupakan penentuan bilangan pemindahan 2 kali tepukan, bukan esensi hakikat pemindahan tersebut. Jadi yang kedua atau yang keenam yaitu adalah harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Itu syaratnya, ya. Dan itu juga menjadi rukun daripada tayammum. Ya, rukun tayammum yang pertama niat, yang kedua dengan 2 kali tepukan. Nah, jadi tepukan yang pertama itu untuk wajah, dan tepukan yang kedua sekali lagi adalah untuk kedua tangan. Ya, tangan kanan sampai sikut dan tangan kiri sampai sikut. Ya, cukup sudah ya dengan 2 kali tepukan itu. Kemudian berikutnya adalah wa ayyazilan najasata awalan, dan ketujuh bahwa menghilangkan ia akan najis pada mula-mula. Jadi berikutnya adalah wasabi'u ayyuzilah ayil mutayammimun najasata awalan. Dan yang ketujuh yaitu ia mesti menghilangkan, yakni orang yang bertayamum harus menghilangkan najis di pertama kalinya. Ai fayushtaratu 'alal mutayammimi taqdimu izalatin najasati wairil ma'fuwi anha walau an badanihi wa an ghairi a'dha'i tayammumi min farjin aw ghairihi. Maksudnya adalah diisyaratkan bagi orang yang tayammum untuk lebih dahulu menghilangkan najis yang tidak dimaafkan, walaupun dari tubuhnya dan dari selain organ-organ tayammum, yaitu di kelamin atau selainnya. La an saubihi wa makanihi. Tidak disyaratkan menghilangkan najis dari pakaiannya dan tempatnya. Bikhilafihi fil wudu'i li annal wudu'a li far'il hadasi wa huwa yahsulu ma'a adami taqaddumi dzalik. Berbeda halnya dalam berwudu, karena sungguhnya wudu untuk menghilangkan hadas, dan wudu bisa berhasil sah disertai dengan ketidakadaan mendahulukan penghilangan najis di tubuhnya itu. Wa tayammumu li ibahatis sholati tabi'i laha ghairuha wala ibahata ma'adzalik. Sedangkan bertayamum itu untuk menuntut diperbolehkan sholat yang perkara selainnya mengikuti kepada tayamum, dan tidak ada pembolehan melakukan sholat disertai dengan adanya najis tersebut. Fa asbahat tayammumu ma'at tayammumu qoblal waqti. Maka diserupakan tayamum yang disertai dengan masih adanya najis dengan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Qala Syarqawiyyu falau yatayammumu qabla izalatin najasati lam yaswiha tayammumuhu 'alal mu'tamadi fil madhhabi. Telah berkata Syekh Asy-Syarqawi,
jikalau seorang bertayamum sebelum menghilangkan najis, maka tidak sah tayamumnya menurut pendapat muktamad dalam al-mazhab Imam Syafi'i. Wa khara alaihi Ramli, dan Syekh Ramli setuju atas pendapat Syekh Asy-Syarqawi tersebut. Wa qila yashihu wa jara alaihi Ibnu Hajarin, dan dikatakan oleh satu pendapat sah tayamumnya dan Syekh Ibnu Hajar menyetujui atas pendapat itu. Wa yambani 'alal khilafi ma law kana al-mayyitu aqlafa wa tahta qulfatihi najasatun, dan tersimpulkan atas perbedaan pendapat suatu perkara, seandainya ada jenazah yang kulub belum dihitan dan di bawah kulubnya terdapat najis, fa indar Ramliyu yudfanu bila sholatin alaihi li'annahu lam yataqaddam izalatun najasati, maka menurut Imam Ar-Ramli jenazah itu dikubur dengan tanpa disolatkan, karena sungguhnya jenazah itu tidak mendahulukan penghilangan najis. Wa inda Ibnu Hajarin yusalla alaihi id la yushtaratu indahu dzalik, dan menurut Syekh Ibnu Hajar disolatkan jenazahnya karena tidak diisyaratkan baginya hal itu mendahulukan menghilangkan najis. Jadi berikutnya adalah syarat daripada tayamum itu adalah menghilangkan najis di awalnya, atau sebelum tayamum maka najis yang ada di tubuh atau di badan orang yang tayamum, baik itu anggota badannya, maksud anggota tayamum atau bukan anggota tayamum, dari badannya itu tidak ada najis sebelum tayamum. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, jangan sampai menanggung najis pada saat tayamum. Dan apabila menghilangkan najis itu sesudah tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Jadi ya harus diperhatikan itu. Jadi kalau seandainya kita kencing, maka kita cebok. Ya, baik itu dengan air ataupun dengan batu, istinja dengan batu. Jadi harus dihilangkan dulu. Ataupun najis yang menempel di tangan, yang menempel di kaki dan di badan-badan lainnya, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu, baru sah tayamumnya. Berikutnya adalah wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan kedelapan bahwa berhajat pada kiblat sebelumnya tayamum. Gimana penjelasannya? Wasaminu ayyajtahida fil qiblati qablahu ay qablat tayamum. Dan yang kedelapan yaitu harus berijtihad dalam menetapkan arah kiblat sebelumnya, yakni sebelum bertayamum. Qala Ibnu Hajarin fil Minhajil Qawimi falau tayammama qabla al-ijtihadi fiha lam yasihha 'alal aujahi. Telah berkata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Minhajul Qawim, jikalau seorang bertayamum sebelum berijtihad dalam menentukan arah kiblat, maka tayamumnya tidak sah menurut pendapat Al-Aujah. Qala Asy-Syarqawi hadza dha'ifun fayasihhu tayammumu ba'da dukhulil waqti walau qabla al-ijtihadi fil qiblati. Syekh Asy-Syarqawi berkata, pendapat ini dhaif atau lemah karena sah tayamum
setelah masuk waktu sholat walaupun sebelum berijtihad dalam menentukan arah kiblat. Wa lihadza taswihu salatu man shalla arba'a raka'atin li arba'i jihatin bila i'adatin. Dan karena inilah maka sah sholatnya orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat dengan menghadap ke 4 arah dengan tanpa harus mengulang sholat. Nah, itu perbedaan pendapat tentang berijtihad untuk mencari kiblat. Tapi untuk lebih meyakinkan kepada kita semuanya, maka tidak ada salahnya kita dikala kita bertayamum, maka kita mencari kiblat terlebih dahulu. Artinya menentukan arah kiblat, menghadap kiblat. Jadi kalau wudu itu menghadap kiblat sunnah, tapi kalau tayamum itu wajib hukumnya menurut pendapat sebagian daripada ulama. Dan pendapat yang lainnya tidak mewajibkan. Ya, jadi tinggal kita memilih mana pendapat yang akan kita pilih sebagai pegangan. Tapi di sini dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, jadi dijelaskan di situ ya bahwa menghadap kiblat adalah sebagian daripada syarat. Jadi kita tidak ada salahnya berijtihad dulu. Andaikan kita tidak menemukan arah kiblat yang pasti, ya sudah, kita tayamum. Tapi sebelumnya kita mencari arah kiblat. Kalau memang sudah tahu arah kiblatnya, maka kita menghadap kiblat di dalam kita bertayamum. Selanjutnya adalah wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Dan kesembilan, ada tayamum sesudahnya masuk waktu. Nah, yang kesembilan adalah wa tasi'u ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti ayyalladzi yasihu fi'lu sholati fihi. Dan yang kesembilan yaitu tayamum dilakukan harus setelah masuk waktu sholat, yakni waktu yang sah melakukan sholat di dalam waktu tersebut. Li'anna tayammumu taharatun zaruratan wala zarurata qabla dukhulihi. Karena sungguhnya tayamum adalah bersuci dalam situasi darurat dan tidak ada kedaruratan sebelum masuk waktu sholat. Itu alasannya. Jadi syarat tayamum yang ke-9 adalah masuk waktu. Jadi tayamum seseorang manakala ingin melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu, maka dia harus tayamumnya itu sesudah masuk waktu. Bama mau sholat zuhur, sudah azan zuhur, baru dia tayamum, baru boleh sah tayamumnya. Ketika dia mau sholat asar, sudah azan asar, lalu kita tayamum, sah tayamumnya. Mau sholat maghrib, sudah azan maghrib, lalu kita tayamum, maka sah tayamumnya. Mau sholat isya, nunggu azan isya dulu, baru kita tayamum, maka sah tayamumnya. Mau sholat subuh pun demikian, sudah masuk waktu subuh, yaitu dengan azan subuh kita mendengarnya, lalu kita tayamum, maka sah tayamumnya. Jadi intinya kalau tayamum itu kita tayamum sesudah masuk waktu sholat.
Kalau kita tayamum sebelum azan, maka tidak sah tayamum kita. Kenapa? Karena tayamum itu adalah sesuatu yang kita kerjakan karena darurat. Nah, tidak ada kedaruratan manakala belum masuk waktu. Karena kita tayamum itu untuk sholat, bukan untuk yang lain. Nah, sedangkan waktu sholat saja belum masuk, ya, kenapa kita harus tayamum? Kan begitu logikanya. Kalau waktu sholat sudah masuk, baru keharusan tayamum itu menjadi darurat, ya, menjadi perlu. Nah, kalau waktu sholatnya belum masuk, ya tayamumnya belum perlu, kan begitu logikanya. Jadi beda dengan wudhu. Ya, kalau wudhu, kapan saja kita berwudu itu tidak masalah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, zuhur umpama jam 12 kita wudu udah mulai dari jam 10, itu nggak ada masalah, asal nggak batal aja. Dari jam 10 sampai jam 12 itu kita nggak batal, sah kita melaksanakan sholat zuhur. Jam 11 kita sudah berwudu, padahal zuhurnya itu jam 12 umpama. Kalau wudu itu sah, ya, wudunya sah, sholatnya sah. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Kalau tayamum harus sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu zuhur, baru tayamum, itu baru sah. Sudah masuk waktu asar, baru kita tayamum, baru itu sah. Ya, artinya tayamum yang dilakukan itu adalah di waktu sholat, di waktu sudah masuk sholat, di waktu sudah bolehnya sholat. Bolehnya sholat zuhur itu adalah mulai daripada matahari, ya, tergelincir sedikit dari kepala kita sampai kepada bayang-bayang suatu benda itu sama dengan bendanya. Masuk waktu asar artinya. Jadi sewaktu itulah umpama. Sewaktu itulah kita boleh tayamum. Umpama gampangnya kalau pakai jam, dari jam 12 sampai jam 3 umpama. Itu waktu zuhur. Dari jam 12 sampai jam 3 itu kan waktu zuhur. Nah, di waktu jam 12 sampai jam 3 itu boleh kita tayamum di situ untuk melaksanakan sholat zuhur. Umpama asar dari jam 3 sampai jam 6 sore umpama. Kalau kita ikutin jam umpama, ya waktu asar itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 sore itu waktu asar, boleh kita tayamum di situ. Mau tayamumnya jam 3, mau tayamumnya jam 2, jam 4, jam 5 boleh. Yang penting di waktu sholat asar, di waktu sholat zuhur. Ini sudah masuk waktu, ya. Jadi itulah yang diatur dalam ilmu fikih. Kemudian wa ayyatayammama likulli fardin, dan ke-10 bahwa tayamum ia bagi tiap-tiap fardu. Penjelasannya adalah wal ashiru ayyatayammama ayil ma'dzuru wujuban likulli fardin ainiin. Dan yang ke-10 yaitu harus bertayamum, yakni orang yang uzur secara wajib untuk setiap sholat fardu, yakni fardu ain. Fala yajma'u bitayammumin wahidin wa in kanal mutayammimu sobiyan fardaini ka sholataini au tawafaini. Maka ia tidak boleh menggabung dengan satu tayamum, meskipun orang yang tayamum itu seorang anak kecil, akan 2 ibadah fardu seperti 2 sholat atau 2 tawaf. Li'annahu taharatun daruratan fayuqaddaru biqadriha. Karena sungguhnya tayamum adalah bersuci dalam kondisi darurat, maka disesuaikan dengan ukuran kedaruratannya.
Wa yamtani'ul jam'u ma'al jum'ati wa khutbatiha bitayammumin wahidin. Dan dilarang menggabung bersama sholat Jumat dan khutbah Jumat dengan satu tayamum. Li'annal khutbata wa in kanat fardhu kifayatin faqadil hiqat faqad ulhiqat bi faraidil a'yani. Karena sungguhnya khutbah meskipun keadaannya fardu kifayah, maka sungguh telah dipersamakan hukumnya dengan fardu ain. Wa innama jumi'a bainal khutbataini bitayammumin wahidin ma'a annauma fardhani. Dan sungguhnya penggabungan antara dua khutbah dengan satu tayamum, padahal keduanya adalah sebagai dua ibadah fardu. Li'annahuma litalazumihima sara kasyai'il wahidi faktufiya lahuma bitayammumin wahidin. Hanyalah karena sungguhnya keduanya lantaran saling tak terpisahkan di antara keduanya, maka jadilah keduanya seperti sesuatu yang satu, maka dianggap cukup sah penggabungan keduanya dengan satu tayammum. Wa yajma'u bihi fardhan wa ma sya'a minan nawafili. Dan boleh menggabung dengan satu tayamum akan satu ibadah fardu dan sekehendak apapun jumlah yang dikehendakinya dari ibadah-ibadah sunnah. Lianna taksuru fayu'addi ijabat tayammumi li kulli sholatin minha ila tarki. Karena sungguhnya ibadah-ibadah sunnah itu banyak, maka dapat mengantarkan kewajiban bertayamum untuk setiap sholat darinya kepada meninggalkan ibadah tersebut. Au ila doyikin azimin, atau dapat mengantarkan kepada kesulitan besar. Jadi intinya adalah syarat tayamum yang ke-10 yaitu tayamum itu dilakukan setiap kita melaksanakan sholat fardu. Jadi tidak boleh menggabungkan satu tayamum digunakan untuk dua sholat fardu atau lebih. Umpama satu tayamum kita gunakan untuk sholat zuhur dan asar, nah itu nggak boleh. Jadi setiap sholat fardu maka kita harus tayamum lagi. Contoh yang paling dekat saja, umpama maghrib dengan isya. Biasa kita kan maghrib dengan isya itu ya, kita bisa menjaga batalnya wudhu hingga kita berwudhu sekali untuk sholat maghrib dan isya. Insya Allah bisa ya, karena hanya 1 jam lah jaraknya. Nah kalau wudhu nggak masalah ya, kalau wudhu boleh digunakan untuk berkali-kali sholat fardu. Umpama zuhur, kita berwudhu mulai zuhur, lalu ketemu asar kita belum batal, boleh. Ketemu maghrib lagi umpama belum batal juga, boleh, lanjut, tidak usah wudhu lagi. Lalu ketemu isya kita nggak batal, lanjut lagi. Tuh 4 sholat fardu, bayangkan 1 wudhu digunakan untuk 4 sholat fardu, bisa ya. Andaikan kita melakukannya seperti itu boleh kalau wudhu. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Kalau tayamum hanya untuk 1 sholat fardu saja. Untuk zuhur kita tayamum untuk zuhur, kemudian masuk asar kita tayamum lagi untuk sholat asar, kemudian kita masuk maghrib kita tayamum untuk maghrib, masuk waktu isya kita tayamum lagi untuk sholat isya. Walaupun kita tidak batal tayamum kita, atau tayamum kita nggak batal, umpama kita nggak berhadas, nggak kentut, nggak buang air dan lain sebagainya ya, sama batalnya
tayamum itu sama dengan batalnya wudu, ya. Batalnya tayamum itu sama dengan batalnya wudu. Jadi umpama kita nggak batal, ya tetap harus tayamum lagi. Nah, untuk ibadah-ibadah sunnah itu boleh. Umpama kita habis sholat maghrib, tayamum nih, sholat maghrib, tayamumnya. Kemudian kita melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat sunnah, rawatib, ya qobliyah, ba'diyah boleh. Ya, kalau sunnah boleh, banyak kan, sunnah itu banyak. Iktikaf di masjid dengan tayamum boleh. Kemudian baca Quran, ya boleh. Ya. Kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya, ya silakan, nggak masalah kalau umpama ibadah-ibadah sunnah. Yang dimaksud di sini adalah ibadah atau sholat wajib atau sholat fardu. Maka setiap kita sholat fardu, maka kita wajib tayamum. Demikian barangkali penjelasan mengenai syarat-syarat tayamum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semuanya yang berbuahkan pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang mengerjakannya. Hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kekurangan, kelemahan, kedhaifan dan kebodohan ada pada diri al-fakir. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.